Shalom Bapak Ibu, kita kembali ke sesi teologi sistematika dan sesi ini dalam dua bagian. Yang pertama kita akan lihat hakikat gereja atau gereja itu apa, seperti apa. Dan dalam sesi berikutnya mungkin saya akan merekam itu minggu depan atau 2 minggu kemudian. Itu tentang ciri khas atau bagaimana kita tahu gereja itu sehat. Jadi kita mulai dengan hakikat gereja. Gereja itu apa dalam firman Tuhan? Anak Allah menjadi manusia dan disalibkan bagi gereja. Jadi Tuhan disalibkan untuk mendirikan umatnya, yaitu gereja. Allah memperoleh gereja dengan anaknya sendiri. Allah menyatakan hikmatnya kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga melalui jemaatnya. Jadi Allah memuliakan namanya, meninggikan namanya lewat atau melalui jemaatnya. Jadi posisi status jemaat Yesus itu sangat penting di dunia ini, karena kita sebagai umat Allah, sebagai gereja memuliakan Allah. Di dalam gereja jemaat bisa menemukan cara-cara pertumbuhan, tempat untuk pelayanan dan firman Allah. Salah satu perikop yang sangat penting Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Jadi gembala, rasul-rasul, mereka mempersiapkan atau melengkapi jemaat untuk hidup lebih dalam Yesus Kristus dan menjadi lebih dewasa, supaya kita semua sebagai umat Allah bisa melayani Tuhan dengan baik. Gereja bukan organisasi manusiawi saja, tetapi gereja adalah sebuah persahabatan orang-orang yang percaya kepada Yesus, diciptakan oleh Allah dan disatukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal, setiap pribadi dalam Allah Tritunggal terlibat dalam kehidupan gereja. Jadi arti gereja yang pertama itu umat Allah di dalam perjanjian. Gereja perjanjian baru adalah perluasan Israel dari perjanjian lama. Jadi jemaat yang kita temukan, khususnya Kisah Para Rasul dan dari surat-surat Paulus dan Petrus dan Yakobus, Yohanes, itu perluasan dari perjanjian lama, dari Israel dari perjanjian lama. Paulus menggambarkan gereja sebagai pohon zaitun. Bisa lihat itu dalam Roma pasal 11. Juga Paulus menyebut gereja benih Abraham. Jadi kalau kita pikirkan tentang satu pohon, akarnya pohon itu adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan pohon itu adalah umat Allah. Kita bisa gabung dalam umat Allah itu oleh karena Yesus Kristus. Jadi bukan Israel itu pohon lain dan gereja pohon lain. Tidak. Pohon yang sama berakar dalam Yesus Kristus, dan kita sebagai anggota jemaat itu menjadi milik Yesus dalam pohon itu. Jadi sebagian umat Allah. Dasar kehidupan bangsa Israel dan jemaat Kristus adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Abraham. Kita bisa disebut anak-anak Abraham oleh karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, apa artinya perjanjian? Perjanjian adalah hubungan janji dan kesetiaan yang menyatukan dua kelompok atau orang untuk menggenapi apa yang mereka janji. Dua analogi, perjanjian di antara bangsawan dan penduduk, dan perjanjian pernikahan di antara suami dan istri. Jadi dalam Kejadian pasal 17 itu perjanjian dengan Abraham. Mengapa hal ini penting untuk dogma gereja?
hubungan perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian sekelompok memperluas kepada benih Abraham. Jadi perjanjian itu membuat umat yang tepat. Allah berjanji berkaitan daripadanya. Jadi dia memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Jadi tanah itu seperti atau mungkin nanti bisa menjadi teladan atau bayangan untuk surga. Tujuan hubungan ini adalah persahabatan di antara Allah dan umatnya. Perjanjian ini diperkuat oleh sunat, tanda umat Allah. Kemudian oleh Musa, Allah memberikan hukumnya kepada umatnya. Jadi melalui nabi-nabi Allah menyatakan tentang kedatangan Mesias, atau juga melalui nabi-nabi Allah menyatakan tentang kedatangan Mesias. Jadi ada perjanjian dalam perjanjian lama, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, dan perjanjian kepada Daud. Perjanjian itu digenapi oleh Yesus Kristus dalam umatnya, dalam gereja. Jadi status atau posisi gereja sangat penting, karena gereja sekarang mewujudkan perjanjian Allah dan kesetiaan Allah terhadap umatnya. Jadi itu penggenapan di dalam perjanjian baru. Pada waktu Yesus datang, ide mengenai perjanjian di antara Allah dan umatnya tidak dihancurkan tetapi digenapi. Yesus adalah hubungan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia sendiri adalah perjanjian baru. Dia sendiri adalah pengganti atau penggenapi untuk perjanjian itu. Dia adalah Israel baru, hamba Tuhan, Musa yang baru dan lebih tinggi, yang lebih penting, lebih luar biasa dari Musa dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat Matius pasal 4, Yesus digodai 40 hari sama seperti Israel digodai di padang gurun 40 tahun, tetapi Yesus tidak gagal. Jadi perjanjian Allah kepada umatnya digenapi dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa gereja sekarang adalah Abraham. Bisa lihat Roma pasal 4. Ibu gereja adalah kota Yerusalem, juga tempat ibadah. Kitab suci gereja adalah perjanjian lama. Nah, maksud saya dengan ibu gereja adalah kota Yerusalem bukan berarti bahwa kota Yerusalem masih ada arti secara harfiah, secara literal sekarang. Karena kota Yerusalem menjadi gambaran untuk kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Galatia pasal 4. Jadi Paulus menjelaskan hal itu. Nah, gereja yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Ada gereja yang dapat dilihat, ada gereja yang tidak dapat dilihat. Apa yang dilihat oleh Allah tidak dapat dilihat oleh orang-orang. Maksud saya, Allah bisa melihat jemaatnya yang murni, dan kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh kita, oleh manusia. Gereja menjadi gereja yang dapat dilihat waktu jemaat berkumpul demi nama Kristus untuk beribadah kepada Allah dan mendengar firman Allah. Tetapi jemaat itu bercampur. Mungkin ada orang di jemaat yang belum bertobat, dan pasti ada orang yang sudah bertobat. Itu bercampur. Jadi gereja yang bisa dilihat tidak langsung berarti bahwa semua yang ada di dalam gereja itu orang percaya kepada Kristus yang murni. Jadi di dalam gereja yang dapat dilihat ada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Hanya Allah bisa tahu siapa anggota gereja yang tidak dapat dilihat. Gambar-gambar Alkitab mengenai gereja. Jadi gambar apa yang dipakai dalam Alkitab? Yang pertama, gereja adalah umat Allah. 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Maaf, saya harus ambil Alkitab. 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Paulus menjelaskan, dia menulis ini kepada jemaat Korintus yang penuh dengan orang bukan Yahudi,
ada orang Yahudi juga, tetapi ada kebanyakan orang Yunani atau bukan Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Maaf, halaman ini tidak mau buka. Oke. 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup, seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Gereja adalah umat Allah dan juga bait Allah. Allah akan berada dengan gerejanya karena gerejanya adalah umat Allah. Allah sudah memilih bangsa Israel, juga dia memilih gereja Yesus sebagai umatnya. Dan Allah memperluas pilihan untuk memasukkan orang yang bukan Yahudi, apalagi orang dari seluruh dunia. Jadi umat Allah sekarang bukan bangsa Israel saja, tetapi umat Allah semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka disebut bait Allah. Jadi kita sekarang disebut bait Allah. Tidak ada perlu lagi untuk bait Allah secara fisik atau gedung. Tetapi kita semua sebagai umat Allah, sebagai orang percaya kepada Yesus disebut bait Allah. Nah, bangsa Israel disebut umat Allah dalam teks berikutnya dari Perjanjian Lama. Nah, kita bisa lihat itu. Keluaran pasal 15, mereka disebut bait umat Allah. Bilangan 14, Ulangan dan seterusnya. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat 24 sampai 26, Paulus memakai kitab Hosea untuk menjelaskan Allah menganggap orang bukan Yahudi sebagai umatnya sama dengan orang Yahudi yang ikut Yesus. Saya mau membaca itu, Roma pasal 9 ayat 24 sampai 26. Yaitu kita yang telah dipanggil Allah, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Ini Paulus mengutip kitab Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Jadi implikasinya Allah memelihara umatnya, Allah menjaga umatnya sebagai biji matanya, dan Allah mau gerejanya hidup dengan setia di hadapan Allah. Jadi kita adalah umat Allah di dalam Yesus Kristus. Kita adalah bait Allah di dalam Yesus Kristus dari bangsa-bangsa lain. Jadi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi, tetapi di dalam Yesus Kristus kita bisa disebut anak-anak Allah, sebagian umat Allah. Nah, juga ada tanda perjanjian lama itu sunat fisik, tetapi tanda perjanjian baru adalah sunat hati. Sunat hati. Roma pasal 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29. Ini Alkitab baru, jadi halaman tidak mau terpisah. Oke, halaman pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi seperti sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi
sunat yang lebih penting sekarang itu sunat di dalam hati, bukan sunat fisik. Nah, sebagai umat Allah, jadi pengudusan diharapkan. Kenapa? Karena kita disunat di dalam hati, kita dianggap sebagian umat Allah. Jadi ada harapan kita hidup kudus sesuai dengan identitas itu sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kita disebut bukan saja umat Allah tetapi tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Gereja adalah pusat aktivitas Yesus di dunia sekarang seperti tubuhnya yang fisik waktu dia tinggal di dunia ini. Jadi Yesus melayani di dunia ini selama 3 tahun secara fisik. Sekarang gereja sekarang umatnya adalah perwujudan pelayanan dan aktivitas Yesus di dalam dunia ini. Jadi itu menjadi tubuh Yesus. Gereja adalah gereja universal dan gereja lokal. Jadi gereja universal dari seluruh bangsa, ada orang percaya kepada Yesus, gereja universal. Tetapi juga ada gereja lokal. Gereja lokal bisa menjadi perwujudan tubuh Yesus di masyarakat itu. Jadi masyarakat yang mau melihat Yesus itu kepentingan gereja menjadi gereja sehat. Jadi kalau gereja sehat itu, gereja mencerminkan kemuliaan Yesus, masyarakat akan melihat siapakah Yesus sebenarnya lewat gereja yang sehat itu. Beberapa hal yang benar tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala tubuh gereja dan orang percaya adalah bagian-bagian tubuh. Ada tangan, ada mata, ada kaki. Jadi kita semua ada kepentingan dalam tubuh itu. Tetapi yang penting Yesus adalah kepalanya. Yesus adalah pemimpin gereja itu. Ada hubungan antara semua orang percaya. Tidak ada orang sendiri di dalam jemaat Kristus atau tubuh Kristus. Jadi kita tidak sendirian. Kita semua sebagian tubuh yang lengkap. Jadi setiap anggota di dalam gereja harus terlibat dalam pelayanan. Karena setiap anggota di dalam gereja punya karunia dari Roh Kudus supaya tubuh Kristus bisa dilihat sebagai tubuh yang lengkap. Ada ketimbal balakan di tubuh Kristus. Jadi bisa saling melengkapi, saling membuat dewasa. Ada kesucian, jadi kadang-kadang orang berdosa harus dikeluarkan. Mengapa? Untuk menjaga kesucian gereja. Jadi kesucian gereja penting, kekudusan gereja penting karena kita mencerminkan Kristus di dunia ini. Ada persahabatan yang sungguh di dalam jemaat. Tubuh Kristus harus dipersatukan. Nah, jadi kita harus lihat ada di dalam 1 Korintus pasal 1 dan pasal 3 seperti ada kelompok ini, kelompok itu. Oh, saya sebagian Apollos, saya sebagian Paulus, saya sebagian Petrus, oh saya sebagian Kristus. Dan jadi itu tidak baik, kurang baik. Kita satu. Kita lihat itu dalam 1 Korintus pasal 12. Ada karunia-karunia yang berbeda yang saling melengkapi supaya tubuh itu bisa menjadi utuh, menjadi dewasa. Tubuh Kristus itu umum dan universal. Jadi supaya orang di luar bisa lihat siapakah Yesus sebagai kepala gereja dan sebenarnya siapakah Yesus lewat gerejanya. Gereja adalah perluasan pelayanan Kristus. Jadi pelayanan yang dibuat Yesus diluaskan, dilanjutkan dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Nah, kita juga adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus mendirikan gereja pada dasar Yesus Kristus. Sekarang Roh Kudus tinggal berserta gereja Kristus dalam individu dan dalam jemaat. Jadi kita masing-masing yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, di dalam kehidupan dan hati kita. Tetapi juga bisa dikatakan bahwa Roh Kudus diam antara jemaat, di dalam jemaat. Nah,
Kadang-kadang kalau jemaat itu meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan, Roh Kudus akan keluar, akan meninggalkan jemaat itu. Itu disebut atau digambarkan dalam Wahyu pasal 3, kaki Dian itu dilepaskan atau diambil dari jemaat yang tidak setia. Nah, oleh sebab Roh Kudus tinggal bersama gereja, dia memberikan dirinya kepada gereja. Jadi jemaat akan hidup dengan buah roh, Galatia pasal 22, 23, kasih, damai, sejahtera, dan seterusnya. Juga Roh Kudus akan memberikan nasihat kepada gereja. Jadi gereja harus mendengarkan nasihat, mendengarkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sama seperti kita diskusi beberapa sesi yang dulu. Roh Kudus itu memberikan kekuasaan kepada gereja Kristus. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus membuat kesatuan di dalam tubuh Kristus. Roh Kudus membantu jemaat berdoa, yaitu berdoa untuk jemaat Yesus. Jadi Roh Kudus bisa berdoa bersama-sama dengan kita dan berdoa untuk kita dan berdoa mengganti kita kalau kita tidak bisa berdoa atau tidak tahu bagaimana berdoa. Dua gambaran lain yang menjelaskan hakikat gereja, kita adalah bangunan Kristus dan pengantin Kristus, seperti istri Kristus. Jadi ini salah satu pelajaran yang singkat tentang hakikat gereja. Dalam sesi berikutnya kita akan lihat bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Kenapa itu penting? Kalau gereja itu sehat, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini yang tidak ada gambaran sebenarnya tentang siapakah Yesus kecuali mereka lihat dalam jemaat Tuhan. Jadi mari kita mengerti, mari kita memahami gereja Yesus Kristus itu apa. Dan kita tidak mau berobsesi tentang ibadah ini, ibadah itu. Tetapi esensinya gereja itu apa? Kita bisa lihat itu dalam firman Tuhan seperti ayat-ayat yang ada di dalam slide ini. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa supaya Tuhan bisa menguatkan kami menjadi jemaat Tuhan yang lebih setia, lebih benar mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.